Setelah saya memutuskan untuk berkebun, saya kira pekerjaan saya langsung menanam pohon gitu. Namun ternyata perkiraan saya itu salah. Karena kebun ini sudah cukup lama tidak terurus. Rumput dan semak tumbuh hampir di seluruh bagian kebun. Awalnya saya berpikir mungkin saya hanya perlu membersihkan rumput dan semak-semak biasa. Tapi setelah saya melihat lebih dalam, ternyata ada banyak pohon rani yang tumbuh di dalam kebun itu. Sebagian masih kecil, tapi sebagian lainnya sudah besar, kurang lebih sebesar betis orang dewasa. Dari satu persatu saya harus menebang dan membersihkannya. Setelah saya melihat kondisi kebun itu, saya mulai sadar ternyata untuk membersihkan betul-betul bersih kebun ini tidak cukup hanya 1-2 hari selesai. Akan tetapi saya harus betul-betul meluangkan waktu, tenaga, dan juga kerja keras saya untuk membersihkannya. Karena semakin saya membersihkannya, semakin dalam saya membersihkan, maka saya akan sadar semakin banyak yang harus saya kerjakan. Sebenarnya, saya bisa saja menggunakan mesin rumput supaya pekerjaan ini lebih cepat. Dengan mesin, mungkin pekerjaan yang membutuhkan waktu berhari-hari bisa jauh lebih cepat selesai. Bukan berarti saya tidak tahu kalau menggunakan mesin itu lebih mudah. Saya tahu, tapi saya memang ingin merasakan bagaimana rasanya berkebun. Dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum saya. Saya ingin merasakan lelahnya, capeknya, dan jerih payahnya. Nanti insya Allah hasilnya akan lebih nikmat. Karena bagi saya, berkebun bukan hanya tentang melihat hasil akhirnya. Ada kepuasan tersendiri ketika kita tahu bahwa perubahan itu terjadi karena kita sendiri yang mengerjakannya, kita sendiri yang membersihkannya. Kita merasakan lelahnya, merasakan capeknya, Masya Allah. Setelah saya mengerjakannya, membersihkannya sedikit demi sedikit, hari demi hari, bagian yang tadinya tertutup semak mulai terbuka, mulai terlihat, sampai akhirnya alhamdulillah kebun ini mulai terlihat bersih. Dan ketika kebun mulai bersih, saya kembali melihat tanaman-tanaman pisang yang sudah orang tua saya tanam terlebih dahulu. Saat itu saya merasa bersyukur karena semuanya bermula dari keputusan yang sederhana. Berani memulai meskipun saat itu saya belum memiliki kebun sendiri. Tapi saya baru sadar, memulai ternyata bukan bagian yang paling sulit. Justru yang paling sulit adalah setelah semuanya mulai tumbuh, saya mulai melakukan sesuatu yang waktu itu saya kira benar, tapi ternyata saya salah. Dan kesalahan itulah yang hampir membuat saya kehilangan sesuatu yang sudah saya perjuangkan dari awal. Itu yang akan saya ceritakan di episode berikutnya. Saya Abdullah dari Pembeli Kaki mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti setiap langkah-langkah saya di Pulau Kokosan Bali, langkah-langkah perjuangan saya di Pulau Kokosan Bali. Kalau teman-teman merasa bahwa perjuangan saya di Pulau Kokosan Bali banyak membawa hikmah, maka jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar orang lain bisa mendapatkan hikmahnya juga. Cerita selanjutnya insya Allah akan saya ceritakan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.